wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Alfandari Kurniawan. Saya adalah mahasiswi dari Institut STIAMI Kampus Kota Tangerang, jurusan Administrasi Publik. Dalam kesempatan video kemarin, saya sudah menjelaskan tentang pajak bumi bangunan daerah perdesaan dan perkotaan. Dalam video kali ini, saya akan membahas beberapa poin tertentu, diantaranya definisi leasing, ciri-ciri leasing, ketentuan dan kriteria leasing, yaitu dalam lingkup aspek perpajakan atas transaksi leasing, begitupun juga pembiayaannya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum leasing. Dasar hukum leasing diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 119/KMK.01 pada tahun 1991, tanggal 27 November 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha leasing, dan diatur dalam Surat Dirjen Pajak Nomor SE 129/PJ tahun 2010, tanggal 29 November tahun 2010 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai atas transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi dan transaksi penjualan dan penyewa gunaan usaha dan sebagainya. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang definisi leasing. Leasing adalah suatu perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan harta pabrik atau alat-alat yang lain selama jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, sewa guna usaha atau leasing dapat dipandang sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi lainnya atau capital lease. Yang kedua, dalam operating lease itu adalah sewa guna usaha yang digunakan lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya, pihak yang menyewakan disebut lessor dan pihak yang menyewa disebut lease. Untuk memenuhi aktiva tetap, perusahaan dapat memilih alternatif lain melalui sewa guna usaha atau leasing. Baik, selanjutnya adalah jenis leasing. Yang pertama ada capital lease atau finance lease. Yang kedua ada operating lease. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria dan ketentuan pajak leasing. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-129/PJ tahun 2010, tanggal 29 November 2010, ada beberapa poin. Diantaranya yang pertama adalah ketika barang kena pajak atau BKP berupa barang modal yang menjadi objek pembiayaan, yaitu berasal dari pemasok atau supplier, BKP dianggap diserahkan secara langsung oleh pengusaha kena pajak atau PKP kepada pihak yang menyewa. Pemberi sewa tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP karena dianggap hanya menyerahkan jasa pembiayaan yang merupakan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. PKP pemasok wajib menerbitkan faktur pajak kepada pihak yang menyewa dengan menggunakan identitas pihak penyewa sebagai pembeli BKP atau JKP. Dasar pengenaan pajak DPP yang dicantumkan dalam faktur pajak adalah sebagai harga jual dari PKP. Nah, yang kedua ada ketika BKP berupa barang modal yang menjadi objek pembiayaan berasal dari persediaan yang dimiliki pihak penjual, pihak yang menyewakan pada dasarnya melakukan dua jenis penyerahan, yaitu penyerahan jasa pembiayaan tidak dikenai PPN dan penyerahan BKP yang merupakan objek PPN. PPN dan penyerahan BKP dari pihak yang menyewakan harus dikukuhkan sebagai PKP dan harus menerbitkan faktur pajak atas penyerahan BKP. Selanjutnya adalah keuntungan memilih leasing. Agnes Sawir melihat keuntungan leasing ini dari dua sudut pandang, yaitu dari dua lease maupun pihak lessor. Dilihat dari sudut pandang lease, keuntungan penggunaan jasa leasing adalah sebagai berikut. Yang pertama, leasing itu adalah sebagai sumber dana. Yang kedua, dia lebih fleksibel dalam hal pemakaian peralatan yang sangat peka terhadap perubahan teknologi seperti komputer, menyewa dengan cara leasing adalah lebih baik daripada membeli. Sementara jika kita lihat dari sudut lessor, keuntungan leasing adalah sebagai berikut, diantaranya tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan lembaga keuangan atau bank, merupakan keuntungan untuk lessor. Yang kedua, lessor mempunyai hak secara hukum untuk menjual barang lease dan biasanya hal tersebut lebih mudah dan lebih cepat dilakukan dibandingkan dengan penjualan leasing. Yang ketiga, lessor mempunyai posisi yang lebih baik dibandingkan kreditor usaha
Usaha lease mengalami kemacetan seandainya lease tidak mampu memenuhi kewajiban dalam kontrak leasingnya, lessor berhak untuk menarik kembali miliknya, karena secara hukum lessor masih dinyatakan sebagai pemilik barang tersebut. Oke, selanjutnya adalah syarat dan ciri leasing. Syarat dan ciri leasing menurut Agnes Sawir meliputi 5 hal, yaitu objek leasing diantaranya 1. Meliputi segala macam barang atau modal, mulai dari pesawat terbang hingga mesin dan komputer untuk keperluan kantor. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Penyewa adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari perusahaan leasing, lessor. Hanya perusahaan yang telah mendapat izin dari Departemen Keuangan saja yang boleh menjadi lessor. Yang ketiga, pembayaran berkala dalam jangka waktu tertentu adalah pembayaran leasing yang dilakukan secara berkala, seperti setiap bulan, seperti kuartal, atau setiap semester. Yang keempat, nilai sisa atau residual value pada perjanjian leasing ditentukan suatu nilai sisa. Ini tidak dikenal dalam perjanjian sewa-menyewa. Yang kelima, yang terakhir adalah hak opsi bagi les untuk membeli aktiva. Pada akhir masa leasing, penyewa atau les mempunyai hak untuk menentukan apakah dia ingin membeli barang tersebut sebagai nilai sisa atau mengembalikan barang tersebut kepada pihak yang menyewakan atau lessor. Selanjutnya adalah ciri-ciri leasing. Menurut Mr. A.C. Goldsmith dan Mr. J.A.M.P. Kaiser, ciri-ciri leasing adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah leasing merupakan suatu cara pembiayaan. Meski ada aspek lain dari leasing, namun aspek pembiayaan ini yang paling menonjol dan ciri utama. Yang kedua, adanya hubungan jangka waktu lease dan masa kegunaan bernada yang di lease tersebut. Inilah yang membedakan pokok dengan sewa menyewa biasa. Pada umumnya, masa leasing dalam suatu finance lease sama dengan masa kegunaan ekonomis benda yang di lease. Yang ketiga adalah hak benda yang di lease adalah pada lessor. Hal ini menimbulkan dampak tertentu, antara lain yang penting adalah di bidang akuntansi seperti penyusunan di bidang hukum, diantaranya dalam hal melaksanakan perjanjian leasing apabila cedera janji atau wan prestasi, dan dalam hal kepailitan. Yang keempat adalah benda yang menjadi objek leasing adalah benda-benda yang digunakan dalam suatu perusahaan. Pengertian yang disebut dalam benda-benda yang digunakan untuk suatu perusahaan harus diberi pengertian yang luas, yakni benda-benda yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan. Jadi bukan saja mesin-mesin produksi, namun juga komputer dan kendaraan bermotor. Yang kelima adalah berdasarkan syarat dan ciri leasing di atas, maka praktek jual beli motor yang dikatakan dengan sistem leasing, namun karena tidak ada hak opsi dari pemakai barang, maka hal tersebut sebenarnya tidak bisa disebut sebagai leasing. Asyadi menyebut jual beli kredit motor sepeda motor ini sebagai pembiayaan konsumen. Selanjutnya adalah bentuk dan isi perjanjian dari leasing. Ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 garing KMK.013 garing 1988 menyatakan bahwa perjanjian leasing harus dilakukan secara tertulis dan wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun tidak ditentukan apakah harus berbentuk akta autentik atau akta di bawah tangan. Namun mengingat pentingnya dokumen tersebut sebagai alat bukti jika terjadi wan prestasi, maka ada baiknya akta tersebut dibuat secara autentik. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian leasing adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis transaksi leasing. Yang kedua adalah ada nama, alamat masing-masing pihak. Yang ketiga ada nama, jenis, tipe, dan lokasi penggunaan barang modal. Yang keempat ada harga perolehan, nilai pembiayaan leasing, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa leasing, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang di-lease. Yang kelima, masa leasing. Yang keenam, ketentuan mengenai pengakhiran leasing yang dipercepat, penetapan kerugian yang harus ditanggung lease dalam hal barang modal yang lease dengan hak opsi hilang, rusak, atau tidak berfungsi karena sebab apapun. Dan yang terakhir, tanggung jawab para pihak atas barang modal yang di-leasingkan.
Berikut adalah perbandingan perjanjian leasing dan dengan perjanjian lain. Di sini ada 3 tabel, yaitu dalam segi sewa menyewa, sewa beli, dan jual beli. Dalam segi sewa menyewa, pada leasing, masalah jangka waktu perjanjian merupakan fokus utama, karena dengan berakhirnya jangka waktu, leasing memberikan hak opsi. Sementara pada sewa menyewa, masalah waktu bukan fokus utama, sehingga pihak menyewa dapat saja menyewa barang dalam jangka waktu yang tidak dibatasi. Nah, dalam sisi sewa beli, yaitu adalah dalam sewa beli peralihan milik pasti terjadi setelah berakhir masa sewa, sedangkan dalam leasing, peralihan hak milik terjadi jika lease mempergunakan hak opsinya. Yang ketiga, jual beli. Penyerahan atau peralihan hak milik pada jual beli pasti terjadi setelah membayar harga barang yang dibeli. Sedangkan pada leasing, penyerahan atau peralihan hak milik terjadi apabila lease mempergunakan hak opsinya. Selanjutnya, PPN untuk operating lease. Karena operating lease dipersamakan dengan jasa sewa menyewa, biasanya maka otomatis operating lease juga menjadi objek pengenaan PPN. Dalam hal ini, yang wajib memungut PPN adalah lessor, terutama bila lessor sudah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP, jadi lessor harus menambahkan PPN 10% dari nilai angsuran bulanan yang ditagihkan kepada les. Di samping itu, lessor juga harus membuat faktur pajak atas setiap pemungutan PPN tersebut. Jika belum menjadi PKP, lessor tidak boleh memungut PPN dari lease. Jika tetap nekat memungut PPN dan membuat faktur pajak, lessor nantinya harus menyetorkan seluruh PPN yang dipungutnya itu ditambah sanksi denda 2% dari nilai tagihan. Selanjutnya, bila omset lessor sudah melebihi 600 juta, selanjutnya lessor sudah menjadi PKP. Bila belum, maka lessor juga bisa dikenakan sanksi perpajakan. Bahkan, menurut pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang KUP, sanksi pajak itu bisa berupa sanksi pidana, kurungan, atau penjara. Leasing menurut generiknya merupakan lembaga pembiayaan. Saat seseorang membeli kendaraan melalui leasing, sebenarnya lessor bertindak memberikan pinjaman. Posisinya sama seperti bank memberikan pinjaman, sehingga perlakuan perpajakan PPN-nya atas transaksi leasing sama seperti perbankan. Tetapi ada juga lessor yang tidak bertindak seperti kreditor. Dia bertindak seperti pemilik harta yang menyewakan harta kepada pengguna. Dan poin terakhir adalah pemotongan PPh operating lease dan withholding tax. Menurut KMK nomor 1169-KMK-01-1991, pemotongan PPh atas transaksi atau kegiatan leasing hanya akan timbul jika lease yang dilakukan adalah leasing tanpa hak opsi atau operating lease. Dalam hal ini, operating lease dianggap sama seperti penyewaan harta dan aktiva biasa. Dan karena merupakan jasa persewaan, maka transaksi atas kegiatan operating lease ini menjadi objek pemotongan atau withholding tax. Jenis PPh yang harus dipotong lease bisa berupa PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. Itu bergantung pada bentuk barang modal yang dileasingkan. Bila mana modal dileasingkan berbentuk tanah atau bangunan, maka jenis PPh yang harus dipotong adalah PPh final pasal 4 ayat 2. Sementara, jika selain tanah maupun bangunan, PPh yang harus dipotong adalah PPh pasal 23. Besarnya PPh pasal 23 yang harus dipotong lease adalah 2% dari nilai angsuran yang dibayar atau terutang, dalam kurung, tetapi tidak termasuk PPN. Sedangkan PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dari nilai angsuran bulanan yang dibayar atau terutang. Kemudian, lease juga wajib memotong PPh withholding tax tersebut pada setiap kali membayar atau membebankan angsuran biaya operasional lease. Tapi jika lease bukan pemotong PPh, misalnya lease belum ber-NPWP, maka lease dilarang untuk melakukan pemotongan PPh. Khusus untuk PPh pasal 4 ayat 2, apabila lease tidak memotong PPh, maka lessor wajib menyetorkan sendiri PPh final yang terutang pada bulan diterimanya pembayaran angsuran.
Sementara untuk PPh pasal 23, jika LIS tidak memotong PPh, lessor tidak perlu menyetorkan PPh pasal 23 saat itu juga, melainkan bisa nanti pada saat pelaporan SPT tahunan PPh. Baik, selanjutnya adalah withholding tax atau finance lease. Untuk kegiatan atau transaksi finance lease atau capital lease, KMK tersebut menyatakan bahwa angsurannya bukan merupakan objek withholding tax. Artinya, LIS tidak diperkenankan untuk memotong PPh apapun saat membayar angsuran kepada lessor. Selain di KMK itu, pengecualian dari pemotongan withholding tax ini juga dapat dijumpai dalam pasal 23 ayat 4 huruf B Undang-Undang PPh. Nah, begitu teman-teman penjelasan sedikit tentang aspek perpajakan atas transaksi leasing, begitupun juga pembiayaannya. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan tekan tombol subscribe dan share ke teman-teman kalian. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.